Selamat pagi saudara sekalian dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih sampai pagi ini kami masih bisa hidup, bisa bernafas, semuanya karena kasih Tuhan. Karena itu kami mohon pertolongan dan kekuatan daripada Roh Kudus untuk menghadapi kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-29. Injil Yohanes 20, 24 sampai 29, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku dari tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu ke sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan tunjukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberikan tema menghadapi keraguan-raguan. Menghadapi keraguan-raguan. Saudara, dalam hidup ini kita selalu diperhadapkan dengan pilihan antara iya dan tidak, antara senang dan tidak senang, ke kanan atau ke kiri. Kita tidak dapat memilih kedua-duanya, harus salah satu, dan itu kita sering ragu-ragu dalam memilih dan dalam mengambil keputusan. Lalu bagaimana agar kita dapat memastikan terhadap pilihan kita, sehingga kita tidak ragu-ragu? Nah, saudara, tujuan Injil Yohanes ditulis kuncinya adalah ada dalam pasal 20 ayat 31, yaitu supaya kamu percaya bahwa Yesuslah anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Dalam kehidupan manusia, banyak mereka yang tidak percaya sebelum mereka melihat sendiri apa yang terjadi. Dalam dunia ini, hukum juga sebelum ada bukti otentik, maka tidak bisa dipercaya atau dibenarkan. Demikian juga Thomas tidak percaya waktu diberitahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Kematian Tuhan Yesus menyebabkan para murid harus hati-hati menampakkan diri di depan umum, sekalipun Tuhan Yesus sudah bangkit, karena penganiayaan sudah menjadi bagian dari hidup mereka. Maka mereka bertemu yang satu dengan yang lain secara sembunyi-sembunyi. Waktu mereka berkumpul, mereka menutup pintu rapat-rapat, tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Mungkin langkah-langkah berikutnya yang harus mereka lakukan, berdoa bersama atau sambil berpikir untuk melangkah berikutnya. Yang jelas mereka sedang berkumpul dan pintu tertutup. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid pada saat itu. Thomas tidak ada. Setelah para murid menceritakan apa yang terjadi terhadap diri mereka kepada Thomas, Thomas tidak percaya. Dan ia menyatakan dalam ayat yang ke-25, "Sebelum aku melihat dan mencucukkan jariku ke tangan bekas paku dan memasukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku tidak percaya." Thomas tidak hadir dalam persekutuan tersebut. Kita tidak tahu jelas, tetapi kita dapat berasumsi karena ia telah jatuh ke dalam keputusasaan. Putus asa seperti itu dapat dengan mudah dipahami jika kita masuk dalam kekecewaan para murid akibat kematian Kristus. Kematian Kristus bagi mereka merupakan aib publik yang memalukan, karena ia mati sebagai penjahat
yang dihukum dengan cara yang paling kejam. Padahal kematiannya adalah sebagai ganti dosa kita. Kematian Yesus Kristus telah menghancurkan harapan politik mereka sepenuhnya, karena mereka telah memimpikan kemuliaan bersamanya di kerajaan Israel yang dipulihkan. Bandingkan Yohanes 11 ayat 8. Yesus ingin kembali ke Betania dan para murid mencegahnya. Tetapi Thomas tahu bahwa Yesus bertekad untuk pergi dan ia berbicara kepada para murid. Marilah kita pergi juga bersama-sama dengan dia untuk mati bersama-sama dengan dia. Yohanes 11 ayat yang ke-16. Karena itu Thomas kecewa dan mudah jatuh dalam keputusasaan, sehingga ia kehilangan waktu Yesus menampakkan diri kepada para murid pertama kali, dan ia menjadi ragu-ragu. Saudara, seringkali kita kecewa terhadap seseorang atau terhadap pelayanan, maka kita tidak mau lagi datang ke gereja atau pindah ke gereja lain. Tetapi sesungguhnya di dalam setiap gereja juga mempunyai masalah yang sama. Saudara, mengapa Thomas ragu-ragu? Apa itu ragu-ragu? Mengapa orang bisa ragu-ragu? Atau meragukan sesuatu? Dan apa akibatnya kalau orang itu ragu-ragu? Apa itu ragu-ragu? Ragu-ragu artinya tidak yakin, tidak tetap hati dalam mengambil keputusan, bimbang, sangsi, kurang percaya, kurang yakin. Mengapa orang ragu-ragu? Dikarenakan yaitu kekecewaan. Nah, akibat daripada orang ragu-ragu yaitu kehilangan kesempatan yang baik yang seharusnya dia terima, atau kehilangan berkat yang seharusnya dia terima. Saudara, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dalam sikap ragu-ragu Thomas antara lain. Yang pertama, Thomas putus asa dan ragu-ragu. Thomas tidak hadir dalam persekutuan itu. Ketidakhadiran dia tidak jelas, tetapi kita dapat berasumsi bahwa ia jatuh dalam keputusasaan rohani. Putus asa itu dapat dengan mudah dipahami jika kita masuk dalam kekecewaan para murid akibat kematian Tuhan Yesus. Kematian Yesus bagi mereka merupakan aib publik yang memalukan, karena Kristus mati sebagai penjahat yang dihukum dengan cara yang paling kejam. Padahal kematiannya adalah sebagai pengganti dosa kita. Kematian Kristus telah menghancurkan harapan politik mereka, karena mereka telah memimpikan dan mengharapkan kemuliaan bersama-sama di kerajaan Israel yang dipulihkan. Jika kita ingin memahami dan memperoleh manfaat pengalaman Thomas dengan Tuhan yang hidup, baik bagi kita mengingat pengabdiannya dan pada saat yang sama rasa frustasinya ketika ia merenungkan kepergian Yesus dari Galilea ke Yerusalem. Dan Yesus berkata bahwa ia akan dikhianati dan disalibkan. Ketika Thomas tahu bahwa Yesus bertekad untuk pergi, Thomas berkata kepada para murid yang lain, "Mari kita pergi juga bersama-sama dengan dia untuk mati." Karena pengabdiannya dan kekecewaannya, maka dengan mudah ia jatuh dalam keputusasaan yang mendalam, sehingga kehilangan penampakan yang pertama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita bisa melihat kasih yang ditunjukkan Thomas kepada Yesus pada waktu Yesus ke Yerusalem. Yang kedua, Yesus menggenapi janjinya sendiri. Karena itu Yesus menemui Thomas. Keraguan Thomas menyebabkan ia hadir dalam persekutuan berikutnya. Ada keinginan yang kuat untuk melangkah dalam persekutuan tersebut. Ada keinginan untuk datang dan membuktikan. 2-3 orang berkumpul, ia di tengah-tengah mereka. Ia datang sekalipun pintu terkunci. Ini bukti bahwa ia mempunyai tubuh manusia yang nyata setelah kebangkitannya. Dan ini satu penghiburan bagi para murid. Tidak ada pintu yang dapat menghalangi kehadirannya di tengah-tengah mereka. Ia mempunyai tubuh kemuliaan yang tidak dihalangi oleh waktu dan ruang. Saudara, ada keinginan, pasti ada jalan. Ada iman, ada kemauan. Meskipun iman itu kecil, tetapi ada tekad. Iman biji sesawi dapat memindahkan gunung.
Ia menyapa dengan ramah, damai sejahtera bagi kamu. Ini adalah berkat yang hikmat, yang luar biasa. Ia memberi berkat yang luar biasa dari kematian dan kebangkitannya. Namun sejahtera bagi kamu ini berarti segala kebaikan dilimpahkan kepadamu dan segala damai sejahtera selalu menyertai kamu. Yang ketiga, Thomas mengalami kasih yang tidak pernah berubah dari gurunya atau dari Yesus. Kasih Allah tidak pernah berubah dulu, sekarang, maupun sampai selama-lamanya. Yesus menunjukkan perhatian yang lembut dan sabar terhadap setiap orang. Yohanes 20:27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Kita dapat yakin bahwa kita masing-masing berharga di mata Tuhan. Thomas menuntut validasi pribadi untuk menghilangkan keraguannya. Thomas menginginkan bukti yang tidak dapat dibantah lagi. Kristus benar-benar telah bangkit, menaklukkan kematian dan kubur. Thomas diberikan peneguhan yang simpatik dan lengkap dengan imannya. Tidak satu pun tuntutan yang tidak terpenuhi. Setiap tuntutan dipenuhi dengan kelembutan dan pengertian oleh Juru Selamat yang agung dan yang telah menang dari kuasa maut. Tuhan Yesus mengembalikan iman yang kurang kuat. Iman karena melihat baik, tetapi iman tanpa melihat adalah lebih baik. Iman menyebabkan perubahan yang radikal di dalam dia kepada Yesus Kristus. Pengakuan dan tanggapan Thomas terhadap Kristus yang bangkit. Tuhanku dan Allahku. Bagi Thomas, kebangkitan berarti bahwa tujuannya anak Allah telah bangkit kembali. Pengalaman ini merupakan perjumpaan yang mengubah hidup dengan Kristus yang hidup. Perjumpaan pribadi dengan Allah merupakan hal yang sangat penting dalam hidup seseorang. Sebab itu akan mengubah segala hal dalam hidup orang itu. Pola pikirnya, pemahamannya, tingkah lakunya, dan hidup seutuhnya dengan Tuhan. Jika kita mengaku kita telah berjumpa dengan Allah, tetapi kita tidak mengalami perubahan dan pembaharuan, maka itu dinyatakan pertobatannya apa ia sungguh-sungguh bertobat atau dengan mulut saja. Iman yang sungguh tak ada perubahan, tetapi iman yang sungguh ada perubahan yang totalitas, yang mengubah seluruh pola pikirnya. Thomas menanggapi wahyu tentang Kristus yang bangkit ini dengan pengakuan yang besar akan ketuhanan dan keilahiannya. Dalam hal ini Thomas mengakui otoritas Tuhan untuk memerintah atas dirinya dan menuntut ketaatannya. Keberadaan orang percaya selama 20 abad ini setelah kematian dan kebangkitan Kristus merupakan bukti yang otentik bahwa Tuhan itu hidup dan hidup berjalan menelusuri koridor waktu. Mukjizat keselamatan dalam kehidupan orang-orang melalui kepercayaan pada Tuhan yang hidup seharusnya mendorong kita untuk percaya bahwa Dia dapat melakukan mukjizat dalam hidup kita jika kita percaya kepadanya dengan segenap hati dan jiwa kita. Saudara, sukacita di hati orang-orang percaya bahwa Yesus telah hidup dan bangkit, telah datang memberkati orang-orang yang telah ditebus dan memberikan iman kepada mereka yang bersedia mempercayainya. Jadikan Dia Tuhan dan Allahmu, dan jangan kamu ragu-ragu.